Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, BPSRI telah merilis angka nilai tukar petani atau NTP untuk bulan Maret tahun 2024, di mana nilai tukar petani atau NTP Indonesia atau nasional pada Maret 2024 itu mengalami penurunan sebesar 1,31%. Hal ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima oleh petani itu turun 0,46%. Sedangkan untuk indeks harga yang dibayar petaninya mengalami kenaikan sebesar 0,86%, di mana indeks harga yang dibayar petani ini naik disebabkan oleh kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 1,17% dan juga kenaikan daripada indeks biaya produksi dan penambahan barang modal yang naik sebesar 0,16%. Apabila kita melihat nilai tukar petani Indonesia menurut subsektor, maka bisa kita lihat untuk nilai tukar petani subsektor daripada tanaman pangan, maka NTP daripada Indonesia Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 5,01%. Hal ini terjadi karena penurunan IT atau indeks harga yang terima petani sebesar 4,15%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petaninya itu mengalami kenaikan sebesar 0,90%, di mana penurunan indeks harga yang diterima oleh petani itu disebabkan oleh turunnya indeks daripada kelompok padi sebesar 4,07% dan kelompok palawija khususnya untuk komoditas jagung dan kasang tanah yang juga itu mengalami penurunan sebesar 4,13%. Sedangkan untuk kenaikan indeks harga yang dibayar petani untuk subsektor tanaman pangan itu yang naik 0,90% disebabkan oleh kenaikan daripada indeks konsumsi rumah tangga sebesar 1,16% dan juga kenaikan dari biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,19%. Selanjutnya untuk subsektor daripada tanaman hortikultura pada bulan Maret 2024 nilai tukar petani Indonesia untuk subsektor tanaman hortikultura mengalami kenaikan sebesar 0,45%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani itu naik sebesar 1,32%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,86%. Di mana kenaikan harga yang diterima petani pada subsektor hortikultura itu disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani, yaitu untuk kelompok sayur-sayuran, khususnya komoditas bawang merah dan bawang daun yang naik sebesar 1,43%. Sedangkan untuk kelompok buah-buahan, khususnya untuk pisang dan semangka, juga mengalami kenaikan sebesar 0,76%. Dan untuk tanaman obat juga khususnya untuk komoditas jahe dan kencur naik sebesar 2,13%. Adapun kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,86% untuk subsektor hortikultura itu disebabkan oleh kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 1,18% dan kenaikan daripada biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,14%. Selanjutnya untuk subsektor dari tanaman perkebunan rakyat, maka nilai tukar petani daripada
Indonesia pada Maret 2024 itu mengalami kenaikan sebesar 2,87%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani ya naik sebesar 3,83%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,93%. Di mana kenaikan harga yang diterima petani pada Maret 2024 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat itu disebabkan oleh naiknya indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat, yaitu khususnya untuk komoditas kelapa sawit dan karet yang naik sebesar 3,83%. Sedangkan untuk kenaikan indeks harga yang dibayar petani 0,93% untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat itu disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 1,16% dan kenaikan indeks kelompok biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,13%. Selanjutnya untuk subsektor peternakan, maka NTP subsektor peternakan Indonesia pada Maret 2024 itu naik sebesar 1,48%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani itu naik sebesar 2,12%, lebih tinggi dari kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar 0,63%. Di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani ini pada Maret 2024 itu disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas ya, seperti untuk kelompok ternak yang naik 0,40%, ternak kecil naik 1,25%, unggas naik 3,70%, dan juga untuk hasil ternak yang naik 4,28%. Adapun komoditas yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani terbesar yaitu pada subsektor peternakan adalah ayam ras pedaging dan telur ayam ras ya. Ini juga menyebabkan di inflasi ya, di harga eceran. Nah, di mana kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,63% pada subsektor ini itu disebabkan oleh kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 1,21% dan indeks kelompok biaya produksi dan penambahan barang modal yang naik juga sebesar 0,12%. Selanjutnya untuk perikanan ya, nilai tukar petani ya, untuk nilai tukar nelayan pada Maret 2024 nilai tukar nelayan ini naik sebesar 0,50%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,16%, itu lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,66%. Di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada kelompok penangkapan di perairan umum, khususnya untuk ikan baung dan udang air umum sebesar 0,70%, dan juga kelompok penangkapan di laut seperti komoditas ikan tongkol dan ikan layang yang naik juga sebesar 1,18%. Sedangkan untuk kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar 0,66% pada subsektor ini disebabkan oleh kenaikan indeks konsumsi rumah tangga ya sebesar 1,17% dan indeks kelompok biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,03%. Selanjutnya untuk nilai tukar pembudidaya ikan pada Maret 2024 ya, di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,12%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani untuk pembudidaya ikan itu juga naik sebesar 0,51%, itu lebih rendah dari kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar
0,63%. Adapun kenaikan indeks harga yang diterima petani untuk subsektor ini adalah disebabkan oleh naiknya harga beberapa jenis komoditas, khususnya untuk udang payau dan nila air tawar ya. Jadi ada kenaikan udang payau dan nila air tawar. Sedangkan untuk kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,63% pada subsektor ini itu disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok konsumsi rumah tangga sebesar 1,12% dan juga indeks kelompok biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,19%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.